Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu sekalian? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat. Kembali bersama saya Dr. Rusdi. Dan kali ini kita akan membahas sebuah materi dengan judul Penegakan Disiplin Profesi Pasca Omnibus Law Kesehatan. Yuk kita simak materinya berikut ini. Di kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang mungkin saat ini lagi sedang banyak dibicarakan, yaitu persoalan menegakkan disiplin profesi oleh Majelis Disiplin Profesi pasca Omnibus Law Kesehatan. Dan saya akan membahasnya dari sisi aspek manajemen rumah sakit. Untuk Bapak Ibu yang baru mengenal saya, perkenalkan nama saya Dr. Rusdi. Saya adalah dokter yang peduli terhadap kualitas layanan bermutu tinggi dan juga berfokus pada keselamatan pasien. Nah, supaya nanti akan lebih relate dengan kerjaan kita sehari-hari, maka saya akan memberikan satu contoh kejadian di lapangan yang mana tujuannya adalah untuk proses pembelajaran, bukan untuk mengkritisi individu atau institusinya. Kalau rumah sakit itu sendiri, ya sekarang ini baru aja keluar buku pedoman tata kelola rumah sakit. Sudah baca belum? Kalau belum, saya harap Bapak Ibu membacanya. Nah, itu maksudnya apa sih? Karena rumah sakit itu memang supaya sustain usahanya. Jadi kita udah denger ya, akhir-akhir ini ada rumah sakit yang kesulitan membayar pegawainya, kesulitan membayar biaya alkes, biaya obat, punya rumah sakit yang harus memotong jaspel-jaspelnya karena ternyata hutangnya cukup banyak. Nah, ini bagian daripada hal yang harus diperhatikan. Karena bagaimana memberikan layanan yang berkualitas tinggi dan berfokus pada keselamatan pasien kalau operasionalnya terganggu. Nah, oleh karena itu perlu tata kelola yang baik yang disebut sebagai bahasa Inggrisnya corporate governance. Kalau tata kelola yang baik namanya good corporate governance, ya. Nah, tujuan utama dibuat tata kelola rumah sakit yang baik karena rumah sakit itu ya wajib memberikan layanan yang berfokus pada keselamatan pasien. Sesuai dengan sumpahnya, sumpah Hippocrates yang dibilang bahwa primum non nocere. Jadi first do no harm. Nah, dalam menjalankan usahanya untuk memberikan layanan berfokus pada keselamatan pasien, rumah sakit itu beserta seluruh human capital di dalamnya itu harus mematuhi segala peraturan. Jadi yang konsisten dan sayangnya rumah sakit ini adalah salah satu jenis usaha yang peraturannya banyak sekali dan juga selalu berubah-ubah ya. Baik itu peraturan di level nasional, regional, lokal bahkan internal sendiri SPO-nya rumah sakit ya. Ini juga harus bisa beradaptasi sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang terupdate. Nah, tujuan terakhirnya adalah untuk mencegah tuntutan hukum. Nah, dalam tata kelola rumah sakit itu ada namanya tata kelola klinis. Ya, makanya sekarang rumah sakit juga harus wajib melakukan audit medis. Ya, kalau kesulitan masih disuruh minta untuk melakukannya di 10 layanan utama ya. Salah satunya stroke, STEMI, layanan sirosis hepatis, layanan untuk neonatus, layanan untuk SC dan sebagainya ya. Kemudian juga ada tata kelola keuangan, tata kelola operasional, tata kelola SDM, tata kelola hukum, dan tata kelola resiko. Nah, kali ini kita ngomongin apa sih kalau kita bicara tentang masalah disiplin profesi kaitannya dengan masalah tata kelola hukum ya. Tapi juga berkenaan dengan tata kelola resiko kalau memang belum terjadi karena setiap layanan kita itu beresiko. Beresiko ada yang namanya minta pertanggungjawaban medis namanya medical liability ya. Terutama buat mereka-mereka pasien dan keluarganya merasakan adanya kerugian ya, menderita kerugian akibat layanan kesehatan yang sudah diberikan. Karena sekali lagi rumah sakit itu intinya adalah layanan kesehatan yang berfokus pada keselamatan pasien ya. Jadi patient center care. Nah, semakin ke sini di era keterbukaan informasi akan semakin jelas mereka-mereka akan lebih mengerti haknya dan karena mengerti haknya maka mereka juga akan semakin banyak yang meminta pertanggungjawaban jika ada yang merasa dirugikan. Nah, ngomong-ngomong tentang patient center care, pasti kita sudah tahu ya bahwa sejak 10 tahun belakangan sudah lagi tentang dokter center care. Jadi pusatnya adalah lebih kepada pasien. Yang di pasien di sini bukan disease center care. Jadi bukan pada penyakitnya, tapi pada the whole person as a human being, pada orangnya ya. Nah, siapa yang bisa melakukan layanan pasien berpusat pada keselamatan pasien? Yaitu adalah orang-orang yang dalam hal ini dibilang sebagai profesional pemberi asuhan atau Alliance Health Professional dalam bahasa Inggrisnya ya. Jadi Alliance Health Professional atau disingkat HIP ya.
AAHP ya, Alliance Health Professional. Di semakin ke sini itu sebenarnya PPA-nya semakin bertambah kalau di luar negeri ya. Tapi kalau di Indonesia ini masih sebatas mungkin dokter, perawat, dokter spesialis, kemudian perawat-perawat spesialis, kemudian juga midwife, bidan, laboratoris ya, apoteker, gizi, kemudian radiografer dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah kita ya, who are we. Sebenarnya kita ini kalau diterjemahkan ya secara pengertian definisinya tenaga medis, tenaga kesehatan. Karena kita ngomong kalau tenaga medis itu adalah dokter, tenaga kesehatan adalah selain dokter. Saya anggap yang secara general ya adalah setiap orang yang mengabdikan diri. Jadi dalam bidang kesehatan, nah mengabdikan dirinya itu dalam sebuah layanan kesehatannya. Yang ini harus memiliki sikap yang profesional, yang kemudian pengetahuan dan keterampilan yang melalui pendidikan formal, pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk dapat melakukan upaya kesehatan. Nah, artinya kita ini adalah bagian daripada orang yang profesional, punya pengetahuan dan keterampilan dan disahkan melalui tersertifikasi kompetensi sehingga kita itu punya kewenangan untuk memberikan layanan yang diberikan kepada pasien dan keluarganya. Nah, bicara tentang kewenangan otoritas ini ya adalah selalu melekat yang namanya responsibility yaitu otoritas kewenangan ini ya. Artinya apa saja sikap-sikap profesional yang kita lakukan ya, layanan kesehatan yang kita berikan itu nanti outcome-nya pasti ada yang namanya pertanggungjawaban. Nah, segala sesuatu jikalau ada yang merasa pihak dirugikan maka pastinya akan diminta pertanggungjawaban. Dan tentu saja tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktek keprofesian berkewajiban mematuhi satu standar profesi yang biasanya ini dikeluarkan oleh kolegium ya berkaitan dengan profesi tersebut. Yang kedua adalah standar pelayanan dan biasanya standar pelayanan ini dikeluarkan oleh institusi yang punya otoritas untuk mengeluarkan pedoman atau standar pelayanan yang nantinya akan dijalankan di lapangan. Dan yang ketiga adalah standar prosedur operasional yang ini merupakan peraturan internal daripada rumah sakit itu sendiri yang lebih teknis dan detail bagaimana mereka menjalankan aktivitas intervensi layanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dan keluarganya. Dan itu sudah jelas. Nah, kita coba dari satu kasus yang baru-baru ini terjadi ya. Jadi sekali lagi, ini tujuannya adalah untuk proses pembelajaran, bukan untuk mengkritisi individu atau institusinya. Yuk, kasus apa sih yang saya bawa? Ya, kasusnya adalah baru-baru terjadi di bulan hari Kamis bulan lalu ya, tanggal 26 Juni tepatnya. Dokter RS yang diduga melakukan malpraktek dengan korban anak yang mengalami kebocoran usus. Nah, ini berita yang dirilis kurang lebih 1 bulan lalu cukup mendapat perhatian nasional ya karena di situ dijelaskan bahwa memang dari pihak rumah sakit menyatakan bahwa pasien memang betul pasien di rumah sakit tersebut dan kasus pasien ini sudah dilaporkan juga oleh orang tua pasien ke Majelis Disiplin Profesi. Yang inilah yang nanti akan kita bahas. Ternyata mereka bisa langsung ya ke Majelis Disiplin Profesi. Jadi gini kita nggak ngomong lagi masalah pidana atau perdata dulu ya. Jadi nanti mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami yang kita bahas di level ini mungkin nanti supaya Dokter Adi nanti bisa lebih fokus. Nah, nanti kalau persoalan perdata dan pidana itu nanti lain soal ya. Kata humas rumah sakit tersebut ya. Nah, RSCM menghormati dan akan mengikuti proses pemeriksaan terhadap Dokter P yang dilaksanakan oleh di MDP. Jadi di MDP ini juga akan melakukan pemeriksaan dan ngomong-ngomong juga menunggu hasil pemeriksaan. Dan pemeriksaan ini nanti saya bahas ya. Ini sesuai dengan PMK yang terbaru nomor 3 tahun 2025. Ya, kita sebagai tenaga medis, tenaga kesehatan seharusnya membaca karena nanti tadi ya dibilang di balik otoritas kewenangan kita punya, outcome-nya pasti akan diminta pertanggungjawaban. Nah, jika ada yang melaporkan, mengadu, ada dugaan kelalaian, maka mungkin saja kita juga harus membaca ini sebagai bagian daripada lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengetahui apakah tenaga medis, tenaga kesehatan itu
melakukan pelanggaran yang namanya pelanggaran disiplin profesi. PMK nomor 3 tahun 2025 pasal 3 disebutkan bahwa satu, dalam rangka penegakan disiplin profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan, maka dibentuklah majelis disiplin profesi. Nah, majelis disiplin profesi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dalam menjalankan tugas dan fungsi bersifat otonom dan independen. Apabila ada pasien dan keluarganya yang merasa kepentingannya dirugikan atas tindakan tenaga medis atau tenaga kesehatan, pada saat mereka memberikan pelayanan kesehatan, ini mereka bisa mengajukan pengaduan dugaan pelanggaran disiplin profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Di dalam majelis disiplin profesi ini memang mereka sendiri punya dua wewenang, ya, wewenang dasar. Yaitu yang pertama menentukan ada atau tidaknya pelanggaran disiplin profesi serta bisa memberikan sanksi disiplin. Dan yang kedua, memberikan rekomendasi berkaitan penyidikan pidana dan gugatan perdata. Dan kali ini kita bahas yang di sini ya. Jadi nanti supaya nggak apa namanya nggak kemana-mana dulu ya. Nanti kalau ada soal yang masalah pidana atau perdata itu nanti ya. Jadi makanya untuk lebih paham, Bapak Ibu sebaiknya juga kalau belum membaca, silakan membaca di PMK nomor 3 tahun 2025. Akhirnya sidang MDP ya. Sidang disiplin profesi kasus dugaan malpraktik atas tindakan endoskopi yang melibatkan seorang dokter di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo akan digelar 11 Juli mendatang. Kuasa hukum korban mengatakan pihaknya sudah menerima surat undangan untuk sidang dari Majelis Disiplin Profesi. Sidang akan digelar 11 Juli 2025 dengan agenda pemeriksaan saksi dan ahli. Kuasa hukum korban berharap Majelis Disiplin Profesi memeriksa perkara secara objektif. Harapan kami kepada 3 majelis disiplin profesi agar memeriksa perkara ini secara objektif, dan kalaupun majelis menghadirkan ahli untuk memberikan pendapat dalam perkara ini, kita berharap ahli yang pasti notabene adalah dokter, kita berharap supaya dia memberikan keterangan yang objektif terkait peristiwa adanya tindakan endoskopi dan kemudian faktanya terjadi kebocoran khusus terhadap korban J. Oke, Majelis Disiplin Sebelumnya, Profesi. seorang balita jadi korban dugaan malpraktik usai melakukan endoskopi di RCM. Anak balita tersebut awalnya mengalami gangguan tak mau makan, hingga akhirnya dirujuk ke dokter spesialis senior di RCM. Atas gejala yang dialami, anak balita tersebut kemudian dilakukan tindakan endoskopi sebanyak 2 kali. Bukannya membaik, kondisi pasien anak balita tersebut justru kian memburuk, bahkan didiagnosa mengalami kebocoran usus. Lalu yang menjadi pertanyaan, jenis dugaan pelanggaran disiplin profesi yang bagaimana yang diadukan oleh pasien atau keluarganya kepada Majelis Disiplin Profesi? Ya, jawabannya ada 17 jenis pelanggaran disiplin ya. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ya di antara kewenangan yang diberikan kepada tenaga medis, tenaga kesehatan juga melekat tanggung jawab responsibility yang harus dilakukan. Dan berkaitan dengan tanggung jawab tersebut, maka outcome-nya itu bisa saja dimintai pertanggungjawaban. Nah, berkaitan dengan jenis disiplin profesi yang bisa diadukan, tentu saja berkaitan dengan kewenangan dan tanggung jawab yang mesti dipertanggungjawabkan. Sebagaimana tertera dalam pasal 4 PMK nomor 3 tahun 2025, ada 17 jenis pelanggaran disiplin profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Yaitu diantaranya 1, melakukan praktek tidak kompeten, 2, tidak merujuk pasien kepada tenaga medis atau tenaga kesehatan yang kompeten, kemudian merujuk pasien kepada tenaga medis atau tenaga kesehatan yang tidak kompeten, dan yang keempat, mengabaikan tanggung jawab profesi, dan yang kelima, menghentikan kehamilan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan selain itu juga ada jenis pelanggaran yaitu berupa penyalahgunaan kewenangan profesi, penipuan atau tidak memberikan penjelasan yang jujur, etis, dan memadai, kemudian membuka rahasia kesehatan pasien, dan melakukan perbuatan tidak patut, tidak pantas atau seksual, serta menolak atau menghentikan tindakan tanpa alasan. Ada lagi
Ya, yang berikutnya adalah pemeriksaan atau pengobatan yang berlebihan, kemudian meresepkan atau memberikan obat golongan yang tidak ditujukan untuk perawatan. Yang berikutnya tidak membuat atau tidak menyimpan rekam medis, kemudian membuat keterangan medis yang tidak didasarkan pada hasil pemeriksaan, turut serta melakukan penyiksaan atau perbuatan kejam dan atau mengiklankan diri dan melakukan perang tarif. Nah, tentu saja di dalam penjelasan di ayat berikutnya di pasal tersebut ternyata ditulis bahwa menteri dapat menetapkan jenis pelanggaran disiplin profesi lainnya selain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan kebutuhan. Jadi bisa saja tadi dari 17 butir jenis pelanggaran disiplin profesi bisa bertambah ya, tergantung apa yang dimaksud dengan penjelasan di ayat ini. Sementara itu juga dijelaskan di ayat ketiga selanjutnya bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pelanggaran disiplin profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh menteri. Ya, nanti mungkin akan ada penjelasan lebih lanjut mengenai butir-butir ke-17 jenis pelanggaran disiplin profesi tersebut agar tidak multitafsir. Nah, lalu bagaimana rumah sakit berespon bila ada tenaga medis atau tenaga kesehatannya yang dilaporkan kepada MDP? Bagian pun juga ya, tadi layanan kesehatan adalah dilakukan di Vaskes fasilitas rumah sakit. Jadi memang yang diadukan adalah tenaga medisnya, tapi rumah sakit adalah tempatnya kita mengabdi ya untuk memberikan layanan kesehatan. Saya suka sekali dengan istilah yang diberikan oleh Dr. Adi karena kami sudah melakukan edukasi, melakukan apa ya istilahnya meningkatkan kesadaran tentang hukum kesehatan ini ya. Diterjemahkan dalam manajemen hukum rumah sakit itu beliau menyampaikan bahwa ya namanya kita layanan kesehatan itu satu layanan satu pembelaan. Ya. Jadi ya tenaga medisnya itu orang yang mengabdi, tempatnya mengabdi di rumah sakit. Nah, kalau bisa ya satu layanan satu pembelaan. Nah, otoritas kewenangan itu diberikan mengabdi dan memberikan layanan di rumah sakit. Nah, pada saat dimintai pertanggungjawaban, harapannya juga rumah sakit juga menjadi satu, menjadi bagian dari pembelaan. Alright, nah dalam satu konteks masalah perlindungan hukum di mana juga tenaga medis itu memiliki hak ya, hak untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum dari rumah sakit jikalau ada dugaan laporan berkaitan dengan adanya ya pelanggaran disiplin profesi mungkin atau juga berkaitan dengan tindakan hukum baik itu pidana ataupun perdata. Dan dalam kaitannya dengan pelindungan hukum, memang rumah sakit memiliki kewajiban untuk memberikannya kepada semua petugas rumah sakit. Sekali lagi, kepada semua petugas rumah sakit. Dan harapannya supaya terjadi bentuk kolaborasi kerjasama yang baik. Sekali lagi, istilah satu layanan, satu pembelaan ini sangat-sangat mungkin dan ini menjadi pengingat buat kita semua bahwa tidak mungkin lah ya kita memberikan layanan itu tanpa menjadi satu bagian daripada satu pembelaan jika ada yang meminta pertanggungjawaban. Sampai ketemu di konten berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe di Dr. Rusdi. Salam.